Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asmiati SPD, Guru SMK Negeri 2 Bone, di mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, kita masih di bab 3, sifat elemen pasif dalam rangkaian listrik arus DC dan rangkaian peralihan. Untuk yang ini, yang terakhir, kita di sini akan menguji induktor ya. Tujuan pembelajarannya di sini bahwa melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ metode daring dalam jaringan, kalian peserta didik dapat menguji induktor melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran dan bersikap religius, nasional, disiplin, dan berprestasi. Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan materi tentang induktor ya. Saya ingatkan kembali bahwa contoh koil atau induktor itu ya seperti ini gambarnya. Kalian bisa mencari di rangkaian alat elektronika yang ada di rumah yang sudah rusak. Kalian bisa lihat ini. Kemudian induktor yang sudah kalian miliki, kalian bisa posisikan, lihat ini ada 4 macam ya modelnya seperti ini. Nah, ini bukan trafo ya, tapi ini adalah induktor atau koil. Di sini kelihatan bahwa hanya ada satu gulungan saja ya. Nama lain untuk kumparan itu atau induktor atau koil ya, dapat diuji menggunakan multitester analog atau multimeter analog ya. Induktansi atau kumparan meter seperti flyback Dick Smith tester juga bisa digunakan. Ya, kalau kumparan yang ukurannya kecil bisa dites dengan multimeter analog dan bisa langsung dicek di papan PCB atau ini seperti ini papan PCB yang ada rangkaiannya. Nih ada dua koil atau induktor di sini pada power supply LCD monitor. Ini rangkaian listrik ya. Nah, ini yang ditunjukkan. Jadi posisinya seperti ini induktor di rangkaian listrik. Nah, bagaimana cara mengukurnya ya? Dengan menggunakan multimeter, kita selalu yang pertama bahwa putar dan letakkan saklar pemilih atau selektor multimeter pada posisi ohm. Jika salah satu pilih salah satu batas ukurnya ya kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo ohm ya di sini ya. Ini 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, kali 1 kilo ohm, 10 kilo ohm atau 100 kilo. Nah, kemudian 0 secara tepat skala ukur sebelah kanan dengan pengatur 0 sebelah kanan atau just zero hanya untuk multimeter analog. Jadi posisinya usahakan di 0 ya. Pada multimeter perlu diingat posisi ohmmeter di mana kabel hitamnya kita pasangkan ke positif baterai ohmmeter dan kabel merahnya ke posisi negatif baterai ohmmeter. Nah, seperti ini menguji induktor. Cara memeriksa komponen elektronika koil atau lilitan. Ini multimeter analog ya. Kenapa dia multimeter analog ya? Karena di sini penunjukannya adalah jarum dan ada skalanya. Jadi kita membaca skalanya di sini, hasil pengukurannya di sini. Nah, putar posisi multimeter ke kali 1 ohm. Ini kali 1 ohm. Jadi kita putar di sini. Ini adalah selektor switch-nya. Kita putar ke bagian ohm. Ini tanda ohm. Di sini kali 1. Hubungkan tiap probe masing-masing ujungnya. Ini probe-nya. Ini hubungkan. Bila pembacaan hampir 0 ohm berarti kumparan masih baik. Namun bila tidak bergerak berarti kumparan putus atau rusak. Ingat itu ya. Jika di sini bergerak hampir 0 maka masih baik, tapi jika tidak bergerak maka berarti kumparan ini putus atau rusak. Multimeter harus menunjukkan beberapa bacaan dan ini membuktikan bahwa gulungan kumparan baik-baik saja. Nah, ini ya bergerak jarumnya berarti kumparan ini masih bagus. Koil atau kumparan kecil jarang rusak karena memiliki gulungan yang sedikit dibanding dengan gulungan yang besar, di mana bisa memiliki banyak gulungan yang berbeda dan kemungkinan untuk korslet antar gulungan sangat tinggi. Oke.
menguji induktor yang kedua, misalnya ya untuk pengujian kumparan induktor lebih besar atau seperti monitor komputer B plus coil, kita memerlukan induktansimeter. Nah, ini induktansimeter ya. Kita lihat ini penggunaan induktansimeter untuk memeriksa apakah kumparan baik atau buruk. Tidak, karena koil korsleting antar gulungan bisa memiliki induktasi yang baik padahal koil tersebut korslet. Kecuali jika kita ingin menggunakan meteran induktansi untuk menghitung, membaca, dan melakukan RWD, menggulung, dan sebagainya. Jadi hanya digunakan pada saat kita akan mengetahui, menghitung, dan berapa nilai yang ada di berapa nilai induktansinya, ya, seperti itu. Berikutnya, pengujian induktor dengan menggunakan flyback meter di Smith. Ya, untuk mengetes koil besar, gunakan flyback meter di Smith. Nah, ini dia tester. Setiap gulungan yang korsleting di dalamnya dapat dengan mudah terdeteksi oleh meter ini. Jadi dianjurkan untuk mengetes sebuah koil yang mempunyai banyak gulungan kawat dan menggunakan coil tester. Jadi namanya coil tester atau flyback meter di Smith. Nah, ini contohnya ya. Meteran flyback bahkan dapat digunakan untuk perawatan kondisi balas di lampu neon. Ini seandainya ada sebuah hubung singkat pada sebuah kumparan, induktansimeter tidak dapat mendeteksinya. Untuk itu diperlukan Dick-Smith flyback meter untuk mengeceknya. Oke, jadi ini untuk mengetahui, mendeteksi hubung singkat, ya. Jika induktansimeter tidak bisa mendeteksinya. Baik, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa menguji induktor yang kalian miliki menggunakan multimeter dengan baik dan benar. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar membahas tentang rangkaian peralihan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.